Kita mulai dari yang ada bahan babinya sampai bikin keracunan. Nomor 8. Cornish Marshmallow Teddy. Permen kenyal atau marshmallow berbentuk boneka beruang yang lucu ini punya tekstur empuk dan rasa yang manis. Karena hal itu, camilan ini menjadi salah satu produk yang sangat disukai oleh anak-anak sekolah. Permen beruang ini asalnya dari luar negeri, lebih tepatnya diproduksi dan diimpor dari negara Singapura. Produk ini sudah mulai masuk dan dijual di berbagai supermarket atau toko swalayan di Indonesia sejak sekitar tahun 2010-an. Namun, pada bulan April 2025 kemarin, permen beruang ini mendadak dilarang dijual dan ditarik peredarannya dari toko-toko oleh pemerintah Indonesia. Alasan jajanan ini sampai dilarang adalah karena ada kecurigaan pada bahan pengenyal atau gelatin yang digunakan. Pemerintah khawatir kalau bahan tersebut mengandung unsur minyak babi. Jadi, demi menjaga konsumen muslim agar tidak salah makan, penjualannya langsung dihentikan sementara waktu. Nomor 7. Chom-chom Flower Mellow. Permen kenyal atau marshmallow berbentuk bunga yang cantik dan berwarna-warni ini punya tekstur empuk serta rasa yang manis. Bentuknya yang menarik dan menggemaskan bikin camilan ini disukai banget, terutama oleh anak-anak perempuan untuk dijadikan jajanan sekolah. Permen bunga ini diimpor dari negara China. Produk dari merek Chom-chom sendiri sebenarnya sudah sangat populer dan mulai banyak dijual di berbagai minimarket serta swalayan di Indonesia sejak tahun 2010-an. Namun, sama seperti jajan beruang sebelumnya, pada bulan April 2025 kemarin, permen bentuk bunga ini juga mendadak dilarang dijual dan ditarik dari pasaran oleh pemerintah Indonesia. Alasan jajanan ini sampai dilarang adalah karena masalah sertifikat halal yang diduga bermasalah pada bahan pengenyal atau gelatinnya. Pemerintah khawatir kalau bahan tersebut belum jelas kehalalannya atau tercampur unsur minyak babi. Demi melindungi konsumen muslim, penjualannya langsung dihentikan sementara waktu. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 6. Chom-chom Carmelo. Kalau varian yang satu ini merupakan permen marshmallow kenyal yang dicetak dengan bentuk mobil-mobilan kecil yang lucu. Karena tampilannya yang unik dan punya rasa manis yang pas, camilan ini otomatis jadi incaran utama anak-anak sekolah, khususnya anak laki-laki yang suka dengan dunia otomotif. Mengenai asal-usulnya, permen bentuk mobil ini diproduksi di luar negeri dan diimpor langsung dari negara Cina. Merek Chom-chom sendiri sebenarnya sudah membanjiri rak minimarket dan toko swalayan di Indonesia sejak sekitar tahun 2010-an. Memasuki bulan April 2025 kemarin, sebuah kabar mengejutkan datang ketika permen mobil-mobilan ini mendadak dilarang dijual dan ditarik serentak dari seluruh toko oleh pemerintah Indonesia. Langkah tegas ini terpaksa diambil akibat munculnya kecurigaan besar pada bahan gelatin atau pengenyal yang digunakan dalam proses produksinya. Pemerintah khawatir jika bahan tersebut belum jelas status kehalalannya atau bahkan mengandung unsur minyak babi. Jadi, demi menjaga keamanan konsumen muslim agar tidak salah konsumsi, penjualannya langsung di-stop sementara waktu. Nomor 5. Cornish Fluffy Jelly Marshmallow. Camilan yang satu ini agak unik karena menggabungkan permen marshmallow yang empuk di luar dengan isian jelly buah yang lumer di dalamnya. Kombinasi tekstur kenyal dan ledakan rasa manis asam dari jelinya membuat produk ini sangat laris manis di kalangan anak-anak sekolah. Berbicara soal tempat pembuatannya, produk ini merupakan jajan impor yang diproduksi langsung di negara Singapura. Kamu sudah bisa menemukan dan membeli permen isi jelly ini di berbagai rak supermarket atau toko swalayan besar di Indonesia sejak sekitar tahun 2010-an. Sayangnya, pada bulan April 2025 kemarin, permen kenyal isi jelly ini mendadak dilarang beredar dan ditarik oleh pemerintah Indonesia. Pemicu utama dari pelarangan ini adalah adanya isu terkait sertifikasi halal pada bahan gelatin atau pengenyal yang dipakai oleh pabriknya. Pemerintah curiga kalau bahan tersebut belum terjamin kehalalannya atau malah tercampur dengan unsur minyak babi. Biar aman dan konsumen muslim tidak kecolongan, pemerintah langsung menyetop dulu penjualannya untuk sementara waktu. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 4. Lianggui Latiao. Jajanan yang satu ini berbentuk stik panjang berbumbu kemerahan yang punya rasa gurih, asin, dan pedas yang sangat pekat. Karena harganya yang murah dan bikin ketagihan, camilan ini sempat menjadi tren yang sangat besar dan sangat digemari oleh anak-anak sekolah dasar. Makanan pedas ini diproduksi di luar negeri dan diimpor langsung dari negara Cina. Produk ini mulai membanjiri warung-warung kecil di sekitar sekolah serta pasar tradisional di Indonesia sejak pertengahan hingga akhir tahun 2024 yang lalu. Petaka mulai muncul pada bulan November 2024 kemarin, di mana pemerintah Indonesia melalui BPOM secara resmi melarang total penjualan jajan ini dan menariknya dari pasaran. Alasan utama dibalik pelarangan mendadak ini adalah karena terjadinya kejadian luar biasa berupa keracunan massal yang menyerang anak-anak SD di berbagai wilayah seperti Lampung, Sukabumi, dan Wonosobo. Korban yang jumlahnya cukup banyak tiba-tiba mengeluhkan gejala mual, pusing, hingga muntah-muntah hebat setelah mengonsumsi jajan ini saat jam istirahat sekolah. Kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah siswa harus langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami dehidrasi akibat muntah terus-menerus. Setelah BPOM turun tangan dan menguji sampel jajan ini di laboratorium, ditemukanlah bukti bahwa produk ini telah terkontaminasi bakteri Bacillus cereus. Bakteri inilah yang memproduksi racun di dalam saluran pencernaan anak-anak dan menjadi penyebab utama dari petaka keracunan massal tersebut.
Nomor 3, Kakak Boy Latiao. Jajanan yang sempat viral ini berbentuk lembaran atau potongan kecil berwarna merah yang punya rasa pedas, gurih, dan aroma minyak yang sangat menyengat. Teksturnya yang kenyal-kenyal gurih membuat produk ini sangat disukai oleh anak-anak sekolah yang memang doyan dengan jajanan menantang. Camilan pedas ini merupakan produk impor yang berasal dari negara Cina. Di Indonesia sendiri, jajan ini mulai banyak masuk dan dijual bebas di berbagai warung kelontong sekitar sekolah dasar serta toko-toko online sejak pertengahan tahun 2024 yang lalu. Namun menginjak bulan November 2024 kemarin, langkah tegas diambil oleh BPOM yang secara resmi melarang peredaran jajan ini dan memerintahkan agar seluruh produknya ditarik dari pasaran. Merek Kakak Boy ini ternyata ikut dilarang karena masuk dalam daftar grup Latiao Maut yang memicu keracunan massal anak SD di Lampung, Sukabumi, dan Wonosobo. Begitu dapat laporan banyak anak tumbang dan muntah-muntah setelah makan jajan ini, BPOM langsung melakukan sidak besar-besaran. Hasil uji lab menunjukkan kalau produk Kakak Boy ini juga positif terkontaminasi bakteri Bacillus cereus yang sama beracunnya. Alhasil, demi memutus rantai korban, pemerintah langsung memerintahkan semua toko dan warung untuk membuang jajan ini dan melarang keras importirnya untuk memasukkan barang ini lagi ke Indonesia. Nomor 2, Ce dan Je Candy Joy Latiao. Jajanan pedas yang satu ini juga tidak kalah populer, hadir dengan bentuk potongan tebal mirip dendeng yang dilumuri minyak cabai merah merona. Rasanya yang merupakan perpaduan antara pedas dan manis gurih membuat camilan ini menjadi buruan utama para siswa SD yang ingin menguji lidah mereka. Makanan ini dikirim jauh-jauh dari negara Cina dan produk Ce dan Je Candy Joy ini mulai terlihat memenuhi gantungan warung-warung sekolah serta etalase pedagang kaki lima di Indonesia semenjak pertengahan tahun 2024 kemarin. Tapi pada bulan November 2024, produk ini berakhir tragis setelah BPOM mengeluarkan instruksi darurat untuk melarang peredaran serta menarik produk ini dari seluruh wilayah Indonesia. Merek Ce dan Je Candy Joy ini terpaksa ditindak sangat tegas karena terbukti menjadi salah satu dalang utama di balik kasus keracunan makanan yang membuat puluhan anak sekolah di beberapa wilayah terkapar. Pemerintah yang bergerak cepat memeriksa sampel jajanan di lokasi kejadian mendapati bahwa produk ini telah tercemar bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Karena racun dari bakteri tersebut terbukti membuat lambung anak-anak iritasi hingga memicu muntah-muntah dan pusing. Pemerintah tidak mau ambil risiko lagi dan langsung menyetop total seluruh distribusinya. Nomor 1, Love Me Hot Spicy Latiao. Jajanan stik yang berlumur minyak cabai ini menjadi salah satu pelopor jajanan Latiao paling dicari karena ramah di kantong anak sekolah. Perpaduan rasa pedas dan gurih membuat produk ini sukses bikin siapa saja yang mencobanya jadi ketagihan. Sama seperti teman-temannya, camilan ini diproduksi dan diimpor langsung dari negara Cina. Produk Love Me ini sudah mulai merajai pasar jajanan kaki lima di depan sekolah dasar hingga platform belanja online di Indonesia sejak memasuki pertengahan tahun 2024 yang lalu. Tapi sayangnya, jajanan pedas ini harus berakhir total pada bulan November 2024 kemarin ketika BPOM resmi memasukkan merek ini ke dalam daftar merah jajanan yang dilarang keras untuk dijual. Love Me Hot Spicy Latiao ini ikut dilarang oleh pemerintah karena menjadi bagian dari 4 produk Latiao yang terbukti memicu kasus keracunan massal pada anak-anak SD di Lampung, Sukabumi, dan Wonosobo. Dari hasil uji laboratorium darurat yang dilakukan oleh BPOM, jajan ini ternyata terdapat bakteri Bacillus cereus yang bisa membuat anak-anak mengalami muntah-muntah, mual, dan pusing.